الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال أيضا طوبى لمن جعل مفتاح الخير ومغلق الشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Para alim ulama, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya, kasih sayangnya, kecintaannya Allah kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di program Jur Kodama Indonesia yang ada di Gerincing di Magelang ini. Mudah-mudahan pengorbanan bapak-bapak yang datang dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang dari luar negeri, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab kebaikan, asbab hidayah untuk diri kita, keluarga kita, umat manusia di seluruh dunia, untuk di kampung kita, kampung-kampung yang kita lewati, dan di kampung-kampung seluruh dunia ini. Bapak yang mulia, pada hakikatnya kita bisa sampai di tempat ini adalah semata-mata karunia kekuatan dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja amalan saleh, amalan kebaikan yang bisa kita kerjakan, itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Kekuatan dari Allah atas limpahan taufik dari Allah. Kalau kita bisa melaksanakan amal saleh, amal kebaikan, itu harus kita nisbatkan kepada Allah. Bahwa ini adalah 100% kekuatan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tetapi apabila kita ini melanggar amal-amal saleh atau melaksanakan menerjang amal-amal sayyi'ah, amal keburukan kita kerjakan,
pada hakikatnya itu adalah dari bodohnya kita, dari nafsu kita. Jadi jangan kalau kita ini tidak bisa berbuat amal soleh, kita mengatakan karena Allah menghendaki saya tidak bisa hadir jul kudamak tanggal 7 sampai 10. Itu namanya nafsu kita, bodoh kita, tidak mengertinya kita. Kita harus banyak-banyak taubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Tidak bisa keluar 3 hari membayar nisab kita bulanan. Atau 40 hari kita tahunan. Jangan sekali-kali Allah menghendaki saya untuk tidak keluar 3 hari. Untuk tidak keluar 40 hari. Tidak. Itu karena bodohnya kita. Karena nafsu angkara, nafsu syahwat kita yang menutupi daripada hidayah dari Allah tadi. Harus kita nisbatkan, kembalikan kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan, menambahkan amal-amal soleh kita. Bapak yang mulia, Allah Subhanahu wa taala kuasa mutlak kepada seluruh makhluknya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah datang ke sini meskipun dari jauh, biaya berjuta-juta, alhamdulillah mudah sampai di tempat ini. Tetapi yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk hadir di tempat ini, meskipun tadinya sudah persiapan matang, bahkan sudah menghubungi istiqbal, bahkan sudah nyebar WA kemana-mana, nanti saya tanggal itu datang ke Kerincing, Magelang, nanti ketemu di sana dan sebagainya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki datang ke tempat ini, maka juga tidak mungkin ada di tempat ini. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Bagaimana supaya senantiasa hari-hari kita ini biasa membicarakan iman, bermudzakarah tentang iman, bicara dengan kawan kita, bicara tentang iman. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain setiap ketemu dengan saudaranya, sahabat yang lain, maka mereka mengatakan ijlis nu'min sa'ah. Ayo kita duduk bicara tentang iman. Sehingga mereka kalau bicara tentang iman tidak rampung-rampung. Tidak selesai-selesai. Panjang, lama. Bisa dari pagi sampai siang. Bisa dari pagi sampai sore. Bisa dari sore sampai malam. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ahlul iman, ahlul yakin, istiqomah imannya, istiqomah yakinnya. Kita dengan kita ini beda. Kita ini kalau bicara iman puntel, cudel. Baru 5 menit, 10 menit sudah tidak ada bahan lagi yang dibicarakan. Jadi kalau bicara dunia, panjang lebar kita ini. Kayak orang ngerti, kayak orang tahu, kayak orang paham. Bicara yang lain-lain, bicara mungkin suksesi dan sebagainya. Tekan ngendi-ngendi kita ini bisa. Tapi kalau bicara iman, yakin, itu 10 menit kehabisan bahan. Sehingga dikatakan dalam hal itu sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu ilmunya itu dalam. Ilmu iman, ilmu yakin, ilmu akhirat, a'maquhum ilman. Jadi ilmunya para sahabat itu dalam betul tentang iman, yakin, akhirat, mahsyar, sirat, kubur. Itu paham betul mereka. Kita ini cekek.
ilmu kita tentang iman, yakin, akhirat, mahsyar, kubur, sirat, itu ilmu kita ini cetek. Kalau dunia ngerti ngendi-ngendi, tahu mana-mana, tahu ini, itu, dan sebagainya. Nah, inilah, maka bagaimana supaya kita biasakan, apalagi ini tempat jur orang-orang lama, pertemuan orang-orang lama, orang-orang yang pernah setahun, orang-orang yang pernah keluar 4 bulan di tempat ini, maka kurangi bicara tentang dunia, kurangi bicara tentang hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang logo, yang tidak ada manfaatnya, kita kurangi, kemudian kita satu dengan yang lain, hendaklah kita banyak bicara, bermuzakarah tentang iman dan yakin, tentang akhirat. Bapak yang mulia, kita ini sebenarnya adalah orang-orang akhirat, bukan orang-orang dunia ini. Kita dunia ini tinggal hanya sebentar saja. Dunia ini bukan tempat tinggal katanya, tetapi tempat meninggal. Baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur manusia ini, kita ini hanya sekitar 60-70 tahun saja. Setelah itu kita akan hidup yang selama-lamanya, yaitu di alam akhirat nanti. Ada awalnya, tidak ada akhirnya di sana. Kehidupan di sana nanti yang menentukan kita sendiri selama kita di dunia ini. Yang hanya 60-70 tahun saja tadi menentukan kehidupan kita yang abad dan abadah. Kehidupan kita yang sakjek jumblek selama-lamanya. Bagaimana nanti kita akan menghadapi yang namanya sakaratul maut, bergantung kepada persiapan kita, amalan kita selama kita di dunia ini. Kita akan menghadapi yang namanya alam kubur. Di sana berapa tahun, wallahu alam, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang maha tahu. Mbah-mbah kita sudah berapa ratus tahun di alam kuburnya. Buyut-buyut kita, cicit-cicit kita dulu sudah berapa tahun namanya, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang maha tahu. Itu juga bergantung kepada persiapan kita sewaktu kita di dunia ini. Demikian juga alam-alam berikutnya. Di alam sirat, di alam nanti pengadilan Allah. Semua bergantung kepada persiapan kita, amalan kita sewaktu kita di dunia ini. Sehingga dikatakan dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini adalah sawah ladangnya kita di akhirat. Nanti siapa yang mengetam, siapa yang menanam kebaikan, maka pasti nanti dia akan ngunduh kebaikan itu. Tapi sebaliknya, siapa yang menanam keburukan pun dia akan mendapatkan azab atau akan menuai daripada amal buruknya, amal maksiatnya, amal mungkarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, gunakanlah waktu kita ini sebaik-baiknya. Sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan menuju kebahagiaan, kesuksesan, kenyamanan, hidup di dunia yang sementara, sampai di akhirat yang selama-lamanya hanya mentaati perintah Allah, mentaati cara sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Faqad faza fawzan azima. Pasti akan mendapatkan kejayaan. Bukan hanya kejayaan biasa, fauzan azima, kejayaan yang agung, kejayaan yang besar menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapapun dia orangnya, baik orang kaya ataupun miskin, baik dia pejabat ataupun rakyat, baik dia laki-laki ataupun wanita, baik dia presiden sampai bakolegen katanya,
Dari gubernur sampai tukang sayur, Pak Camat sampai bakul tomat, orang Ajam, orang Arab, orang kota, orang desa, taat kepada Allah, ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dia akan mendapatkan kejayaan yang besar, kemuliaan kejayaan yang besar, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang berjaya dunia akhirat kita. Bapak dan saudara sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan di dalam surat yang pendek, surat Al-Asr. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan surat yang lain, maka satu surat ini sudah cukup menjadi asbab hidayah untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Siapapun dia orangnya, apapun kedudukannya, dimanapun dia berada, maka dikatakan pasti dia akan mendapatkan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang punya iman. Punya yakin, imannya sempurna, yakinnya sempurna, istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam yakinnya. Itu belum cukup. Iman tok belum cukup. Kecuali juga ada amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Ini ulama menerangkan adalah ibadah kepada Allah. Sebagai hamba Allah, kita ini harus menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, baca Quran kita, haji, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah dan sebagainya sempurna. Imam Ghazali rahmatullahi alaih mengatakan ada 10 macam ibadah yang harus kita sempurnakan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian mengingatkan atau nasihat, menasihati perkara yang hak. Agama perkara yang hak, yaitu agama Allah. Wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan dengan kesabaran, atau mengingatkan dengan bab atau masalah sabar. Baru kalau ada amalan tadi, maka dia tidak termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia pasti akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan dengan begitu jelas di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quranul Karim 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf kurang lebih. Itu menerangkan tentang yaitu orang-orang dahulu. Siapa saja yang ada 4 amalan tadi, maka mereka sukses hidupnya dunia akhirat. Namun siapa saja yang tidak ada amal tadi, maka dia celaka di dunia, celaka di akhirat. Meskipun dia raja, punya istana, punya anak buah banyak, punya bodyguard, punya danyang-danyang, punya segala-galanya, tetapi tidak ada iman, amal saleh, tidak ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr, maka hidupnya dia dalam keadaan menderita, dalam keadaan yang menerima azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat marah kepada kita. Bapak dan saudara sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah kunci. Kita di sini berkumpul bagaimana supaya menyempurnakan daripada iman kita, ibadah kita, muamalah kita, muasyarah kita, dan akhlak kita. Sehingga kita ini menjadi orang Islam, orang beriman yang sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati
terlebih dahulu kecuali mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam yang sempurna. Bapak dan saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah selama beberapa hari nanti insyaallah orang-orang tua kita, para masyayikh kita dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh akan memberikan wejangan-wejangan tausiah, nasihat, pencerahan kepada kita karkun-karkun lama ini. Yaitu orang-orang lama di dalam dakwah ini. Maka kita gunakan waktu sebaik-baiknya selama kita berada di tempat ini. Kita sudah meninggalkan segala aktivitas dunia kita, kegiatan dunia kita. Maka kita selama di sini, insya Allah kita perbanyak yaitu amal. Terutama sekali kita perbanyak ikhtilat dengan kawan-kawan kita. Kita akan tahu bagaimana dakwah di Papua, orang-orang Jawa. Kalau mau ikhtilat dengan orang-orang dari Papua yang duduknya atau tempatnya di depan ini. Ada yang dari Palu, Sulawesi Tengah, kemudian dari mana-mana ada, dari Maluku Selatan. Kita pun dari Sumatera ada, nanti dari Aceh ada, dari Medan ada. Kalau nanti kita ikhtilat kepada mereka, maka kita akan tahu bagaimana keadaan dakwah yang ikut arahan Syura Alami di seluruh Indonesia. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya untuk saling yaitu ikhtilat, saling bicara iman, yakin, dakwah. Demikian juga kita kurangi bicara dunia. Terutama sekali kita kurangi daripada medsos. Jangan ada foto-foto, jangan ada posting-posting dan sebagainya dan sebagainya. Sudah, biar kita ini diabadikan oleh Allah. Kehadiran kita di sini biar dicatat oleh Allah. Tidak perlu kawan kita tahu. Sekarang di sini Jur Kudama, untuk apa itu? Oh, tidak ada yang tanya, tidak ada yang minta kok disebar-sebarkan sampai kemana-mana. Kalau kita ini nanti sudah dianggap oleh Allah atau sudah dicatat oleh Allah, sudah kita ini menjadi orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil. Tapi meskipun orang se-Indonesia tahu, bahkan se-Asia tahu, bahwa fulan sekarang sedang berada di Jur Kudama. Tetapi kalau di langit sana tidak mencatat nama kita, maka betapa ruginya kita di sisi Allah. Jutaan rupiah kita korbankan, haba'an manthura. Kita tidak dapat apa-apa, seperti debu yang di atas batu, kemudian kena hujan lebat. Habis, bersih, tidak ada bekas apa-apa. Maka kalau bisa, sudah. Setrum habis, tidak usah bingung cari cas. Sampai nanti Kamis. Gampang-gampangan nih maksud saya. Ya gitu ya. Insya Allah. Orang Zumindar, apa itu Zumindar Halaka, Zumindar Markas, apa katanya Zumindar Provinsi, termasuk surah. Nah, semuanya insya Allah kita buat suasana, yaitu suasana dalam amalan. Perbanyak yaitu dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat. Demikian juga sholat-sholat sunnah kita jaga di tempat Jur ini. Ini tempat yang makbul di sisi Allah, amalan-amalan kita. Kesempatan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau di suasana seperti ini saja, kita ini lupa kepada Allah, kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu, bagaimana nanti kita berada di luar seperti ini. Nah, insya Allah semua bersedia. Kemudian juga satu hal yang sangat penting, bagaimana kita tanamkan dalam diri kita setelah kita selesai daripada program Jur Kudama ini, kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang sudah terbentuk yaitu dalam rombongan-rombongan, maka kuatkan. Sungguh-sungguh. Nanti bayan hidayah, muzakarah dan sebagainya, sehingga nanti kita waktu keluar, target itu bisa tercapai.
Islah diri kita akan dapat. Demikian juga rombongan-rombongan cash akan bisa dikeluarkan. Demikian juga masjid-masjid yang kita datangi akan hidup amal makomi. Nah itu. Kalau 400 jamaah sekarang ini kurang lebih sudah terdaftar ada 400 jamaah. Jadi 400 masjid setiap hari akan dimasuki, datangi rombongan tadi. Masya Allah. Begitu hebatnya, begitu mulianya. Kalau dalam satu rombongan itu 10 orang umpamanya. Mereka doa kepada Allah, mereka menangis kepada Allah, mereka fikir, risau kepada umat ini. Betapa hidayah bercurah-curah dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita dan umat manusia di seluruh dunia ini. Maka Masya Allah ini satu pertemuan yang besar. Dikatakan kalau satu orang saja dapat hidayah karena jur kudama ini. Meskipun biaya yang dikeluarkan itu adalah miliaran. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar umpamanya. Satu orang saja dapat hidayah yang tadinya itu tidak kenal masjid, kemudian menjadi ahli masjid. Yang tadinya itu tidak pernah sholat, kemudian menjadi ahli sholat. Yang tadinya itu tidak pernah berjamaah, kecuali hanya seminggu sekali hari Jumat. Dan setahun 2 kali, kedua hari raya saja umpamanya. Kemudian berubah, sekarang menjadi ahli jamaah. Meskipun satu orang saja yang dapat seperti itu keuntungan besar. Tidak ada ruginya sama sekali. Meskipun miliaran rupiah digunakan untuk pelaksanaan jur kudama ini. Apalagi kalau nanti 15.000 semuanya dapat hidayah dari Allah. Yang tadinya agak malas-malesan dakwah ini. Kemudian menjadi semangat setelah jur kudama ini. Maka keuntungan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, Alhamdulillah, kami menghaturkan kepada bapak-bapak semua, ahlan wa sahlan bihudurikum, ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang di tempat jur kudama ini, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Ini kalau kurang nikmat, ya pokoknya dinikmat-nikmatkan. Jadi mohon maaf mungkin tempatnya kurang karena ini sudah penuh. Masih akan datang lagi ribuan saudara kita dari timur, dari sekitar sana. Itu maka nanti kita yang datang awal ini kalau bisa tempatnya yang sebelahnya masih kosong itu ya jangan dihabiskan. Yang gelar-gelar bedeng itu ya dipaskan saja karena tempatnya memang istilahnya itu tidak begitu luas. Jadi jangan 2 tempat dipakai sendiri, kecuali yang sudah ditentukan untuk para penanggung jawab itu karena dengan tas-tasnya. Kalau yang lain itu yang artinya diringkes seringkes mungkin. Kalau bisa itu nanti tidurnya miring tidak apa-apa. Jadi kalau tidak bisa tidur terlentang, tidurnya miring itu lebih baik daripada tidur terlentang atau di kasur yang empuk di hotel kalau tidak di tempat ini. Di sini itu lebih mulia tidur miring daripada tidur di hotel yang empuk bisa ngene, bisa selonjor, bisa jegang dan sebagainya. Itu masih bagus tidur miring di medan jur kudama. Panas-panas kita, tapi alhamdulillah ini tidak begitu panas. Ini masih kita dari Thailand, beliau mengatakan panas di sana katanya. Di sini alhamdulillah begitu masuk dia bilang sejuk, dingin, masyaallah. Ini alhamdulillah, masyaallah muka panas-panas. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak tidak akan kena panasnya di yaumil mahsyar nanti. Demikian juga bapak yang mulia, masyaallah mungkin di sini haus dan sebagainya, tapi air sudah disediakan. Itu air lebih daripada aqua atau mineral-mineral yang lain itu. Itu air dari gunung yang bersih. Insya Allah sehat kita minum. Nah itu maka minum itu tinggal minum. Maka kalau air minum ya digunakan untuk minum, jangan digunakan untuk cuci tangan. Ini kadang-kadang orang-orang lama itu malah yang ngajari tidak betul. Merasa orang lama pengalaman. Itu jelas sudah ditulis besar air minum, tapi malah digunakan untuk cuci tangan. Itu orang baru itu.
mu'alafnya dakwah boleh. Kalau orang sudah pernah 4 bulan kok enggak menurut itu ya enggak pantas disebut karkun lama itu. Umpamanya begitu. Insya Allah ya. Nah, kemudian juga mungkin ada ini tempat yang tidak ada atapnya, agak panas sedikit. Itu tadi mudah-mudahan nanti mengurangi panasnya kita di mahsyar nanti, di akhirat nanti. Demikian juga mungkin berdesak-desakan yang di jalan karena mungkin nanti untuk wirawiri ke sana kemari para masyaikh yang akan memberikan nasihat, maka juga mohon setelah selesai sholat ya terus gulung tikarnya atau sajadahnya sehingga nanti tidak menyulitkan daripada mungkin mobil yang akan menghantar para masyaikh. Kalau saya tidak apa-apa jalan kaki juga tidak apa-apa, tadi juga jalan kaki. Jadi orang kudu diantar mobil, alhamdulillah masih bisa jalan kan. Nah, maksudnya untuk orang-orang tua kita karena orang-orang tua kita ini juga gemuk-gemuk badannya, jadi mungkin kalau jalan ini ya rada adoh dari sana ke sini itu. Demikian juga insya Allah di sini saling kasih sayang, saling lemah lembut satu dengan yang lain, jangan kita kasar, jangan kita keras, tapi kita ini timbulkan atau tumbuhkan, hidupkan suasana kasih sayang, suasana yang baik, suasana muamalah yang baik, muasyarah yang baik di antara kita. Termasuk kita-kita ini orang-orang lama itu juga supaya muamalah, muasyarah di kampung itu juga menjadi contoh yang baik katanya. Kalau ada tetangga sakit, segera tengok, bawa hadiah. Itu orang-orang lama harus begitu sekarang. Jadi jangan merasa di Menara Gading atau di awang-awang sana. Oh ini saya kudama, tidak perlu tengok tetangga yang sakit. Itu salah besar. Justru orang-orang lama ini harus menjadi contoh untuk yang lain. Tetangga sakit, segera tengok. Kita ini kadang-kadang kawan kita jauh, kita bisa tengok dengan naik pesawat, bawa hadiah mahal. Tetapi tetangga kita karena miskin, sakit, tidak tengok, tahu-tahu sudah meninggal dunia. Kita datang pun orang-orang lama ini melayat takziah, kadang-kadang datang kalau mayatnya sudah mau diberangkatkan. Baru datang kelinti. Tanya ini sakitnya kapan Bapak ini? Kok tahu-tahu meninggal? Sakit kapan? Kamu lewat di depan rumahnya blebar. Sudah 10 hari sakit, tidak keluar dari rumah. Masuk keluar rumah sakit kamu tidak nengok. Tanya sakitnya kapan. Nah, ini namanya bukan orang lama. Bukan kudama dia itu. Mu'alafnya dakwah. Nah, gitu. Insya Allah harus kita rubah mindset kita ini. Pemikiran kita ini. Tetangga meninggal segera takziah. Kalau miskin kita langsung tackle mungkin untuk peralatan penguburannya itu. Tidak usah mana ini keluarganya, musyawarah. Bikin bingung itu. Ini keluar negeri berkali-kali tetangganya miskin meninggal saja, ngumpulkan keluarganya dijak musyawarah dadaan. Nah, tackle gitu. Siap insya Allah. Tetangga punya hajat kita diundang datang. Dan amplopnya isinya harus lebih banyak dari masyarakat umum. Tenang ini, jangan tertawa. Ini karena kebiasaan kita ini. Orang umum isinya amplop 100, karbon isinya 50. Bawa anak 5. Bangkrut yang punya kerja itu. Jadi kita harus isinya lebih banyak. Orang umum 100, karbon, orang lama, kudama 200 isinya. Kalau pas hari hanya kita tidak bisa datang, kita datang sebelumnya. Mohon maaf pas hari hanya nanti saya tidak bisa datang karena ada urusan umpamanya. Ini masukkan amplop sekedar untuk beli gula. Masukkan ke sakunya tuan rumah tadi. Kan langsung ditengok itu. Ini orang tablik, orang jaulah. Ini coba berapa amplopnya isinya. Kalau isinya 200, oh bagus. Masa. Ini pancen dermawan orang Tarkun itu. Ahli dakwah itu dermawan. Coba kalau isinya 50. Pasti akan bilang, batil. Oh, Tarkun jare wong jauh lah. Tablik, jamaah dakwah, batil, setil, metidin. Kepatisan tidak dihitung. Setiap 2 tahun, 3 tahun patisan. Setiap 3 tahun, 4 tahun negeri jauh.
Jakarta jelak-jelik. Seperti tetangga kampung saja. Tetapi nyumbang tetangganya hanya 50.000. Jadi harus banyak nyumbangnya. Insya Allah. Dakwah itu bukan hanya bicara mati, kubur, maksar, sirat, neraka. Ngisi amplop yang banyak itu dakwah bil hal. Insya Allah. Jadi habis jur kudama ini, kawan-kawan pokoknya kalau nyumbang tetangganya, isinya harus lebih banyak dari orang kampung. Itu aja dakwah yang gampang, mudah dipahami tetangga-tetangga kita. Kenapa kita ini sekarang kartun satu. Tadinya ada 2, meninggal 1, habis. Dan sebagainya. Dikomplain dan sebagainya. Karena kita kurang memasyarakat. Kurang waqala innani minal muslimin. Itu belum kita amalkan. Kita ini merasa sudah top. Saya sudah keluar 4 bulan. Sudah tahajud. Sudah sholat jamaah. Ya itu untuk antum, untuk kamu. Tapi implementasi atau amalan untuk tetangga kamu itu apa? Dakwah kamu itu apa? Maulana In'amul Hasan, Amir yang ketiga, derajat yang terakhir mengatakan, waktu memberikan nasihat kepada orang-orang pulang ke negerinya. Waqsi. Beliau mengatakan, kalian pulang tidak usah membawa hadiah bunga. Tetapi jadikan diri kalian menjadi bunga di kampung kalian masing-masing. Jangan jadi duri. Jadi bunga, semua orang itu senang dengan bunga. Memetiknya, kemudian diciumnya, kemudian dijadikan hiasan di meja tamunya. Bentuknya bagus, baunya harum. Bunga itu. Kita kartun juga begitu. Baunya harum. Beli minyak wangi yang mahal. Jangan gulai lalang. Itu tidak ada baunya. Raffi Ahmad tidak ada baunya itu. Jadi oat merah, oat hitam atau oat putih. Itu makin keringatan, makin seger baunya itu. Baunya biar harum. Itu. Dan jadi duri di kampung kita. Semua orang itu senang dengan kita. Tidak adanya kita dicari-cari orang kampung. Itu. Jangan kita kelihatan, hati-hati Pak Kubur sudah pulang. Sampai julukannya Pak Kubur. Pak Maksar sudah datang. Pak Mati sudah datang. Ayo kita ke masjid lain saja. Ada yang begitu. Kenapa? Karena kita ketemu dengan tetangga kita bicara mati, bicara kubur. Long perut lapar, bicara kubur, bicara mati. Tidak masuk. Kalau ikram tadi, perut kenyang, masuk bicara sedikit itu. Insya Allah, jadikan diri kita menjadi bunga di kampung kita. Dicari-cari, tidak adanya itu dikangeni orang di kampung kita. Kalau jenengan tidak ada itu, kampung kita ini panas. Sama berantem saja. Kalau jenengan ada, kalau bapak ada, tentram kampung kita ini. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita. Insya Allah kita selama 3 hari nanti, insya Allah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini masa kita alhamdulillah sudah datang. Insya Allah nanti ba'da asar akan mulai masa kita memberikan ceramah atau tausiah kepada kita sekalian. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Waktu kosong gunakan untuk istirahat. Jangan banyak kemana-mana. Insya Allah kemudian nanti waktu istimai kita bisa menjaga amalan istimai dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami panitia sudah berusaha untuk sesempurna mungkin untuk mengadakan prasarana tempat jur ini, tapi di sana sini namanya manusia, ada salah, ada kurang, maka mohon dimaklumi, mohon diikhlaskan. Jangan, kenapa tidak di daerah saya jur kudama ini? Kalau daerah sana, insya Allah fasilitas good, fasilitas istilahnya the best, jangan. Nah ini keputusan musyawarah itu adalah di sini. Maka bagaimanapun adanya itu kita syukuri, kita nikmati. Nah, ini karena sudah jadi keputusan, jangan istilahnya dibanding-bandingkan. Jadi apa yang ada ini insya Allah kita syukuri, kemudian kurang lebihnya ya mohon diikhlaskan. Insya Allah ya. Insya Allah. Demikian kurang lebihnya maaf. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.